Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita bisa bersama-sama lagi di dalam ibadah online. Nah, Tuhan selalu memelihara dan menjagai kita ya. Dan Tuhan juga saat ini hadir di tengah-tengah kita. Tema kita hari ini, jadilah pelaku firman. Mari anak-anak, saat ini kita satukan hati, kita mau bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan memelihara setiap kami dan setiap keluarga kami. Kami bersyukur juga saat ini mempunyai kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Pimpin kami Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Beri kami hikmat supaya kami mengerti, kami sungguh-sungguh percaya dan kami boleh taat melakukannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, suatu hari Tuhan Yesus naik ke atas bukit. Di sana dia mengajar orang banyak. Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal. Dan di antaranya di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa barang siapa yang mendengar perkataannya dan melakukannya itu seperti orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Tetapi orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus dan tidak mau melakukannya itu seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Anak, siapa nih yang pernah bermain pasir di pinggir laut? Pasir kalau terus-menerus disiram oleh air laut, maka dia tidak akan diam, tapi akan bergerak mengikuti aliran air. Jadi kalau ada hujan, ada banjir, pasir akan terbawa oleh air. Coba kita bayangkan, rumah di atas pasir yang terbawa air. Pasti rumahnya akan goyah, miring, tidak bisa lurus, tidak bisa tegak dan kokoh. Apalagi kalau kemudian ada angin yang bertiup dengan kencang, rumah pasti roboh dan hancur. Betapa bodohnya orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Tidak ada dasar yang bisa dengan kencang, dengan kuat memegang rumah itu. Tetapi orang yang bijaksana membangun rumahnya di atas dasar batu yang kokoh. Ada hujan yang lebat, ada banjir, batu yang kokoh ini tidak akan goyah dan rumah tetap berdiri tegak dan kuat. Dan ketika ada angin yang bertiup, rumah tetap berdiri dengan tegak. Wah, sangat bijaksana orang ini membangun rumah di atas batu yang kokoh, tidak hancur dan tidak akan roboh. Anak-anak, ini seperti hidup kita. Kita harus membangun hidup kita di atas dasar batu yang kokoh. Apa ini maksudnya? Dalam 1 Korintus 10 dikatakan Tuhan Yesus adalah batu karang. Dia batu karang yang teguh. Dia tidak goyah dan tidak berubah. Sehingga di atasnya kita bisa membangun hidup kita yang tegak dan kuat seperti rumah di atas batu. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11 dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita harus membangun hidup kita di atas dasar Tuhan Yesus, batu karang yang kokoh. Artinya kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, percaya perkataannya dan melakukan perkataannya. Percaya kepada Tuhan Yesus artinya kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di kayu salib untuk menanggung hukuman yang kita perbuat, dosa yang kita perbuat untuk menyelamatkan kita. Kita mengakui dosa, kita diampuni, dan kita memiliki hidup yang baru dan diselamatkan. Kemudian, karena kita sudah diselamatkan,
firman, maka kita juga harus menjadi pelaku firman, yaitu taat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan, orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya seperti orang bijaksana tadi. Rumahnya akan tetap tegak, walaupun ada hujan yang lebat, ada banjir, atau ada angin yang bertiup kencang. Karena orang itu, walaupun ada masalah atau kesukaran, dia tetap percaya kepada firman Tuhan dan tetap melakukannya. Dia tetap kuat, tidak khawatir, tidak sedih. Dia percaya Tuhan Yesus pasti menyertai dan Tuhan Yesus pasti menolong dia. Tetapi orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak mau melakukannya, kalau ada masalah, dia akan sering khawatir, dia akan selalu sedih karena tidak percaya firman Tuhan. Mungkin dia sering dengar firman Tuhan, atau bahkan dia sudah hafal firman Tuhan. Tetapi kalau dia tidak mau melakukannya, kata Tuhan Yesus, dia seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Anak-anak pasti sudah sering mendengar Raja Daud, bukan? Dia adalah raja yang berkenan di hati Tuhan, sangat dekat dengan Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Raja Daud sangat mencintai firman Tuhan dan suka untuk melakukannya. Dia menulis di dalam kitab Mazmur pasal 40 ayat 9, "Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku." Raja Daud menyimpan perkataan Tuhan, firman Tuhan di dalam hatinya, dan dia suka untuk melakukannya. Itulah sebabnya hatinya berani dan kuat ketika harus melawan Goliat yang tinggi besar seperti raksasa. Padahal waktu itu dia masih remaja dan belum menjadi raja. Dan Tuhan menolong Daud, dia menang atas Goliat. Dan sekalipun Raja Daud ini selalu dikejar-kejar dan akan dibunuh oleh Raja Saul, tetapi dia tetap taat melakukan firman Tuhan, yaitu tidak sedikit pun dia membalas kejahatan Raja Saul. Padahal Raja Daud bisa membunuh Raja Saul, tetapi dia tidak mau melakukannya. Raja Daud percaya Tuhanlah yang akan menolongnya. Itulah sebabnya Tuhan selalu memberikan kemenangan kepada Raja Daud. Anak-anak, di dalam kitab Daniel juga ada kisah 3 orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dikisahkan Raja Nebukadnezar, yaitu raja yang berkuasa atas negara Babel, mempunyai kuasa yang sangat besar. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang terbuat dari emas yang sangat besar, sangat tinggi dan lebar. Dan raja memerintahkan agar semua orang harus menyembah kepada patung emas itu. Dan barang siapa yang tidak menyembah akan dihukum, dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wah, maka kemudian apabila terdengar bunyi-bunyian bermacam-macam alat musik dimainkan, orang-orang dari segala bangsa harus sujud menyembah kepada patung itu. Dan orang-orang pun menyembahnya. Tetapi ada 3 orang Israel, Sadrah, Mesah, Abednego, tidak mau menyembahnya. Mereka tahu ada firman Tuhan katakan, jangan sujud menyembah kepada patung. Dan mereka mau taat melakukan firman Tuhan itu, sekalipun mereka tahu bahwa mereka akan dihukum ke dalam perapian. Mereka katakan kepada raja, "Tuanku raja, sekalipun Allah kami tidak menolong kami, tidak melepaskan kami dari perapian, kami tetap tidak akan menyembah patung emas itu." Oh, raja sangat marah. Maka raja memerintahkan Sadrah, Mesah, Abednego untuk diikat tangannya, kakinya, dan dicampakkan ke dalam perapian yang dipanaskan 7 kali lebih panas. Bahkan sampai tentara raja yang mengangkat mereka ke atas perapian mati terbakar. Sadrah, Mesah, Abednego pun dilemparkan ke perapian yang sangat panas itu.
Kemudian raja sangat terkejut karena raja melihat di dalam perapian Sadrak, Mesakh, Abednego tidak mati, tetapi berjalan-jalan di tengah api. Mereka sudah tidak terikat dan mereka sudah bebas berjalan-jalan. Raja kemudian menghitung, 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang di dalam perapian. Raja melihat ternyata ada malaikat yang menyertai Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Maka raja pun memerintahkan mereka untuk keluar dari api. Ajaib, tidak ada satupun bagian dari tubuh mereka dan pakaian mereka yang ikut terbakar. Bahkan bau hangus pun tidak ada sama sekali. Ini adalah mujizat. Tuhan menolong Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Maka sekarang raja pun tahu bahwa Allahnya Sadrak, Mesakh, dan Abednego adalah Allah yang berkuasa. Dan raja mengeluarkan perintah bahwa setiap orang tidak boleh menghina Allah mereka. Dan barang siapa yang menghina Allah mereka akan dihukum. Kemudian raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Anak-anak, karena mereka taat melakukan firman Tuhan, maka mereka kuat meskipun mereka harus dihukum oleh raja. Dan Tuhan menyertai mereka, dan Tuhan melepaskan mereka. Anak-anak, kita pun harus menjadi pelaku firman supaya kita kuat ketika menghadapi kesukaran atau masalah. Apa saja yang menjadi masalahmu, anak-anak? Apakah pelajaran sekolah yang sukar? Atau kakak atau adik yang selalu mengganggumu? Ataukah keluarga yang terus-menerus bertengkar? Mungkin ada anak-anak yang sedih merasa kehilangan teman-teman karena pandemi COVID sudah lama tidak bisa ketemu teman. Atau ada yang terkena sakit. Anak-anak, datanglah kepada Tuhan Yesus. Ingatlah, Tuhan Yesus adalah batu karang yang kokoh. Dia selalu ada bersama dengan kita. Tetap setia berdoa dan membaca firman setiap hari supaya kita bisa mengerti dan bisa melakukannya. Jadi, kalau kita sedang sedih atau susah, firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Mari taati dan lakukan, berdoa dan mengucap syukur. Kalau kita sedang takut, firman Tuhan katakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau dan akan menolong engkau. Mari taati dan lakukan. Percaya bahwa Tuhan menyertai dan Tuhan pasti menolong. Atau kalau kita sedang merasa kesal atau marah, firman Tuhan ingatkan, ampunilah kesalahan orang lain. Mari taati dan ampuni orang yang membuat kita kesal. Anak-anak, mari kita menjadi pelaku firman supaya kita tetap kuat. Kita percaya Tuhan Yesus pasti menolong kita. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, percaya perkataannya, dan menjadi pelaku firman, yaitu taat melakukan firman Tuhan, supaya kita tetap kuat dalam keadaan apapun. Kita percaya Tuhan Yesus selalu menyertai dan pasti menolong kita. Dan sekarang saatnya ayat hafalan. Bagi kelas Pratama dan Madya, ayat hafalan diambil dari Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Sedangkan bagi kelas Indria diambil dari Mazmur 40 ayat 9a. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Anak-anak, sekarang mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Engkau adalah batu karang yang kokoh. Biarlah Tuhan hidup kami dibangun di atas Tuhan Yesus. Kami percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada firman-Nya. Pimpin kami Tuhan, supaya kami boleh dimampukan untuk taat melakukan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam keadaan yang sukar pun Engkau selalu menyertai dan pasti menolong kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa bagi mereka yang terkena COVID. Tuhan tolonglah agar mereka boleh diberi kekuatan dan boleh disembuhkan.
sebab Engkau adalah tabib yang agung dan penyembuh kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sampai di sini dulu. Tetap di rumah dan patuhi protokol kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.